Halo guys, selamat datang ke channel Bang Nime. Dan pada video kali ini, saya akan membahas mengenai lanjutan dari anime Kumodesuga Nanika. Atau lebih tepatnya, ini merupakan lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan video, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dan info update dari channel Bang Nime. Ketika itu, rombongan Shiraori telah sampai di kota. Setelah sekian lama, mereka memulai perjalanan. Lalu mereka menginap beberapa hari di sana. Dengan Sofia digendong oleh Merazovic. Karena jika saja orang-orang melihat Sofia yang masih seorang bayi sudah dapat berjalan, maka penduduk yang ada di sana pasti akan memperhatikan mereka. Tapi meski begitu, orang-orang yang ada di kota itu telah menempatkan pandangannya ke arah mereka. Atau lebih tepatnya mereka memandangi Shiraori yang memiliki wajah yang sangat cantik. Apalagi penampilan yang saat ini dia miliki mengeluarkan aura misterius di sekitarnya yang membuat orang-orang di sekitarnya tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari Shiraori. Ketika mereka telah sampai di penginapan tersebut, Ariel memberikan resepsionis penginapan tersebut sebuah koin emas dan menyuruhnya untuk menyimpan kembaliannya. Tapi dari sudut pandang Sofia, dia merasa jika Ariel telah menghamburkan uangnya. Karena satu koin yang diberikan Ariel sebanding dengan 1000 hari menginap di sana. Tapi ketika itu, Ariel mengatakan kepada Sofia jika jumlah uang yang diberikan Ariel bukanlah seberapa, mengingat kekayaan Ariel yang sangat besar. Lalu setelah itu, mereka membagi kelompok mereka menjadi dua, dengan Shiraori dan Ariel yang pergi berbelanja. Sedangkan Merazovic dan Sofia akan tetap di penginapan. Lalu Shiraori mengeluarkan beberapa laba-laba yang ukurannya seukuran telapak tangan untuk menjaga Sofia ketika Shiraori dan Ariel pergi berbelanja. Tapi meskipun tujuan Shiraori adalah untuk menjaga Sofia, tapi Sofia merasa tidak nyaman, lalu tertidur di tempat tidurnya. Setelah itu Sofia terbangun ketika dia mencium aroma dari hidangan Ariel, lalu makan bersama. Di saat itu Sofia mencoba memakan makanan buatan Ariel, dan dia pun merasa bahagia karena ini merupakan pertama kalinya bagi Sofia untuk memakan makanan yang layak. Karena ketika perjalanannya dengan Shiraori, dia hanya memakan makanan beracun. Lalu Sofia melihat ke arah Shiraori yang saat itu sedang menangis karena memakan makanan yang enak. Tapi ketika itu Sofia sadar jika saat itu Shiraori sedang mabuk karena dia meminum alkohol. Lalu Ariel mencoba untuk menghentikan Shiraori, tapi Shiraori menyerang Ariel. Lalu Shiraori terus berbicara ketika dia sedang mabuk dan mengatakan kepada Sofia untuk menjadi lebih kuat agar dirinya tidak termakan, dan mendekati Sofia yang saat itu dihadang oleh Merazovic. Tapi Shiraori dapat dengan mudah menjatuhkan Merazovic dan menangkap Sofia yang mencoba untuk melarikan diri, lalu memakan lengannya.
Ketika itu Sofia berteriak dan terbangun dari tidurnya, lalu melihat lengannya dan kembali tertidur. Lalu kita lihat dari sudut pandang Shiraori. Ketika itu Merazovic membaringkan Sofia yang sedang tertidur dan pergi ke tenda untuk beristirahat. Sedangkan Shiraori dan Ariel berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Lalu Shiraori bertanya kepada Ariel tentang seberapa besar status milik Sofia dan Merazovic. Karena saat ini Shiraori sudah tidak lagi mendapatkan dukungan dari sistem, sehingga kemampuan aprasial sudah tidak lagi bisa digunakan oleh Shiraori. Lalu Ariel menulis status mereka dan memberikannya kepada Shiraori. Ketika itu Shiraori berpikir jika Sofia dan Merazovic sangatlah lemah dan berniat untuk melatih mereka. Lalu ketika mereka memulai perjalanan, Sofia mendapatkan pelatihan dari Shiraori, yaitu dengan memaksanya berjalan dan memakan makanan beracun. Begitu pula dengan Merazovic yang mendapatkan pelatihan dari Shiraori. Ketika itu mereka telah sampai di kota. Setelah beberapa waktu mereka memulai perjalanan. Shiraori berpikir jika ini mungkin merupakan kesempatan yang baik untuk mendapatkan istirahat. Karena sepanjang perjalanan Sofia telah mendapatkan banyak pelatihan dari Shiraori. Dan lagi Shiraori ingin memakan makanan yang layak. Karena ketika Sofia memakan makanan beracun, Shiraori juga mendapatkan makanan yang sama. Lalu setelah mereka sampai di penginapan, mereka membagi kelompok mereka menjadi dua dan menempatkan beberapa laba-laba untuk menjaga Sofia. Ketika Shiraori dan Ariel pergi berbelanja, tapi ketika Shiraori dan Ariel pergi berbelanja, Shiraori mendapatkan banyak tatapan dari orang-orang. Lalu Shiraori memasuki lorong kosong ketika Ariel sedang berbelanja dan membantai orang-orang yang mencoba menyerang Shiraori. Lalu mengambil darah mereka untuk diberikan kepada Merazovic dan melemparkan mayatnya ke ruang dimensinya untuk diberikan kepada klon miliknya dan kembali ke tempat Ariel. Ketika itu Ariel merasa senang karena telah mendapatkan bahan-bahan yang dia inginkan dan mengatakan jika dia akan memasak untuk Shiraori dan yang lain. Lalu kita kembali ke chapter Oni. Setelah desa tempat tinggal razu-razu dihancurkan oleh para manusia, mereka memperbudak razu-razu dan raza-raza. Razu-razu dipaksa untuk terus membuat senjata dan memberikannya kepada orang yang telah menghancurkan desanya. Tapi razu-razu cukup terkejut dengan sikap Burimis yang bisa dibilang cukup baik terhadap razu-razu, seperti memberikan tempat yang cukup nyaman untuk ditinggali dan berbagai hal lainnya. Tapi meskipun begitu, dia tetap memendam kebencian dan amarahnya kepada Burimis dan yakin jika kakaknya juga sama sepertinya.
dan berharap jika suatu hari nanti dia dapat membalaskan dendamnya. Lalu kita kembali ke chapter Blood. Ketika berada di kota tersebut, Sofia tidak dapat melakukan apapun selain tinggal di penginapan dan menghabiskan harinya mempelajari sihir dari Shiraori. Dan akhirnya mereka meninggalkan kota tersebut setelah menghabiskan waktu di sana. Setelah 3 tahun sejak Sofia melakukan perjalanan dengan Shiraori dan Ariel, ketika itu Sofia telah memanggil Shiraori dengan sebutan Tuan atau Master karena kutukan yang diberikan Shiraori setahun yang lalu. Ketika itu, Shiraori membawa kartu permainan yang dia dapatkan dari rumah Di, lalu bermain dengan Ariel, Sofia, dan Merazovic dengan hukuman siapa saja yang kalah harus mematuhi perintah yang menang. Ketika babak pertama, Ariel memenangkan pertandingan, sedangkan yang kalah adalah Merazovic. Lalu Ariel memberikan perintah kepada Merazovic untuk melakukan suatu postur. Lalu di saat itu, kartu-kartu yang mereka mainkan mengeluarkan aura yang sangat menyeramkan dan memaksa Merazovic untuk melakukan postur yang diperintahkan Ariel. Ketika itu Ariel terkejut dan bertanya kepada Shiraori. Shiraori menjawab jika itu merupakan kutukan yang tidak bisa dipatahkan. Awalnya Ariel panik, tapi Shiraori mengatakan jika Merazovic akan kembali normal setelah babak kedua selesai. Dan hasilnya Shiraori memenangkan babak kedua dan Merazovic kalah. Lalu Shiraori memerintahkan Merazovic untuk melepaskan pakaiannya. Dan ketika itu, aura yang sama keluar dari kartu mereka dan membuat Merazovic telanjang bulat. Dan akhirnya dimulai babak ketiga yang pada akhirnya dimenangkan oleh Shiraori dan Sofia yang kalah dalam pertandingan itu. Ketika itu Shiraori sedang mabuk, lalu memberikan perintah kepada Sofia untuk memanggil Shiraori dengan sebutan Tuan atau Master. Lalu ketika pagi hari, Sofia menyapa Shiraori dengan sebutan Tuan. Di sisi lain, Shiraori tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Sofia. Karena ketika Shiraori mabuk, dia akan melupakan segalanya. Tapi tetap saja kutukan itu sangatlah kuat. Karena ketika Sofia memikirkan nama Shiraori, dia tetap tidak mampu untuk memanggil Shiraori dengan sebutan lain selain Tuan. Baiklah, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.